Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bersyukur karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa segenap hidup kita untuk memuji menyembah Dia. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan dalam hidup kami. Kami rindu bersekutu dengan Engkau dan mengalami Engkau di dalam hidup kami. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Hanya Yesus Allah yang layak kami semua. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Engkau yang kurindukan, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku
dalam kemuliaan yang kudus. Di dalam kemuliaan-Mu yang kudus, kami datang menyembah-Mu, kami memuji, kami tinggikan Engkau Yesus, Tuhan dan Raja kami. Bagimu-lah hormat, pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bagimu-lah hormat, bagimu-lah pujian, bagi kemuliaan, bagimu kejayaan. Glory, glory, terpujilah nama-Mu. Glory, glory, Yesus, Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang besar. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory, glory, glory bagimu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang baik, sungguh Engkau Allah yang hebat, sungguh Engkau Allah yang ajaib. Kami bersyukur, kami memuji, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih buat perbuatan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan, karena kebaikan-kebaikan yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kami ada hari ini semata-mata karena anugerah. Kami dapat bersekutu karena kami merindukan Engkau dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau. Hanya Engkau-lah Allah dan Tuhan kami, yang layak kami puji, yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa,
sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kerinduan kami adalah mencintai Engkau. Kami mengakui betapa besar cinta-Mu yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang tiada terbatas dalam hidup kami. Saatnya kami akan bersekutu dengan kebenaran firman. Berbicara untuk setiap kami. Ajar kami memahami firman dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus Yesus, pentingnya menguasai diri. Kita akan belajar tentang menguasai diri dari surat Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kita akan belajar tentang penguasaan diri. Setiap orang tentunya berjuang dengan dirinya sendiri. Ada saatnya dia menahan emosinya supaya tidak meledak. Dia menjaga keinginan supaya bisa dikendalikan. Juga menjaga perkataan supaya perkataan yang keluar itu tidak mengganggu orang yang disebutkan melalui perkataan. Dia juga mengandalkan pikirannya, ya, karena itu berhubungan dengan apa yang terucap, berhubungan dengan penguasaan diri. Nah, oleh sebab itu pentingnya kita menguasai diri. Dan firman Tuhan mengajarkan di dalam Galatia 5 ini bahwa penguasaan diri itu merupakan buah Roh Kudus. Artinya harus ada di dalam hidup kita. Dan kita punya kemampuan untuk mengendalikan diri atau menguasai diri kita. Ya. Dan kita tahu Roh Kudus akan bekerja memimpin hidup kita sehingga kita bisa mengendalikan diri kita atau menguasai diri kita. Nah, kita akan melihat bahwa pentingnya penguasaan diri. Kenapa? Karena penguasaan diri adalah tanda kedewasaan rohani seseorang. Tentunya bicara tentang tanda kedewasaan rohani seseorang berarti dia memiliki sikap, mentalitas, perbuatan, perkataan, pikiran, di mana yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang disebut dengan buah roh, karakter Kristus, yang disebut dengan kedewasaan rohani. Jadi apapun yang keluar dari bibir kita, apapun yang dinyatakan dari sikap perbuatan kita, apapun yang kita lakukan lewat perkataan kita, dan semua hal yang kita pikirkan, itu merupakan sebuah tanda kita menguasai diri. Kalau apapun yang kita lakukan itu menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan, berarti kita adalah pribadi-pribadi yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Orang yang menguasai diri, dia melindungi hidupnya supaya tidak hancur. Nah, kita melihat misalnya di dalam Amsal 25 ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dengan kata lain, kalau kita bisa menguasai diri, mengendalikan diri kita, ya, baik emosi,
bahkan juga keinginan kita. Tentunya orang itu mampu melindungi dirinya supaya tidak hancur dari perkataan, perbuatan, dan pikiran yang tidak dikuasai. Nah, oleh sebab itu sangat penting untuk kita menjaga emosi kita atau keputusan yang salah yang kita lakukan, sehingga itu tidak melahirkan dosa yang kita lakukan karena kita tidak menjaga diri atau menguasai diri kita. Kurangnya penguasaan diri membuka pintu kehancuran bagi seseorang ya. Emosi yang tidak terkendali dapat merusak hubungan satu dengan yang lain ya, dalam konteks keluarga, dalam konteks pelayan, dalam gereja. Ketika emosi tidak terjaga, itu akan merusak sebuah pelayanan, akan merusak sebuah hubungan. Dan oleh sebab itu penting kita menguasai diri. Nah, oleh sebab itu saya sebutkan tadi, ketika kita menguasai diri, biarlah Roh Kudus memimpin hidup kita, sehingga kita mampu melakukan hal-hal yang benar, berpikir benar, melakukan juga benar, sehingga apapun yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, pentingnya kita menguasai diri sehingga kita tidak terjebak dengan dosa, kesalahan yang tentunya melanggar kehendak Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan baik dalam hidup kami. Kami sudah memuji menyembah Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi yang menguasai diri atau menguasai diri kami. Kami menjaga emosi kami menjaga sikap, tutur kata kami, keinginan-keinginan yang meledak. Kami bisa mengontrol keinginan kami dengan kuasa firman, dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami lakukan di dalam perbuatan kami, apapun yang kami katakan, adalah hal-hal yang terbaik, adalah hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, adalah hal-hal yang memberkati sesama, sehingga itu tanda kami dipenuhi dengan penguasaan diri. Kami bisa mengendalikan diri karena Roh Kudus selalu memimpin hidup kami. Memberkati seluruh jemaat Tuhan, apapun yang dikerjakan, apapun yang diperbuat, Tuhan buat segala sesuatunya berhasil. Tuhan selalu berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna, bahkan juga Tuhan berikan hikmat, kecerdasan bagi anak-anak yang sedang studi, dan pakai mereka menjadi anak-anak yang sukses, diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan masa depan yang luar biasa bagi mereka. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan terus menyertai, menuntun, memulihkan, bahkan melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat-Nya hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian.